Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najla Gina Devinasti dengan NIM 211510301032 dengan rekan saya. Saya Ulan Setiorini dengan NIM 211038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang inovasi teknologi pertanian dalam penyemprotan pestisida dengan menggunakan teknologi drone. Nah, mengapa kami mengambil tema ini? Karena teknologi merupakan salah satu yang sangat berperan dalam transformatif untuk mereformasi sektor pertanian berkelanjutan. Pertanian di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan cara manual. Contohnya lahan pertanian yang cukup luas tetapi masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan lahan pertanian yang menjadikan kurang efektif dan efisien dalam penerapannya. Salah satu teknologi yang membantu dalam memonitoring penyemprotan pestisida yaitu drone atau pesawat tanpa awak. Drone sendiri merupakan robot terbang yang dioperasikan menggunakan alat kontrol jarak jauh. Pada sektor pertanian ini, drone bermanfaat sebagai untuk penanaman, pengawasan kualitas tanaman, penyemprotan dan pemupukan tanaman, dan pemantauan keamanan serta kualitas tanah dengan sensor thermal. Nah, di sini drone merupakan teknologi yang berbentuk pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control. Berikut ini merupakan contoh gambar dari drone drone untuk penyemprotan pestisida. Dalam pertanian ini, drone memiliki digunakan sebagai dalam proses pertanian yaitu ada beberapa jenis, yaitu ada drone sprayer penyemprotan pestisida dan pupuk cair atau agri drone sprayer. Yang kedua ada drone untuk pemetaan tanah, yaitu drone surveillance dan drone sensor tanah dan cuaca, yaitu drone soil and water sensor. Nah, berikut ini merupakan hasil dari penyemprotan pestisida secara otomatis. Berdasarkan tabel di sini, penerbangan drone yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan rencana, namun terjadi sedikit kesalahan atau kendala pada pembacaan sinyal GPS yang mengakibatkan perbedaan posisi terbang dengan target posisi yang dirancang. Uji penyemprotan sendiri dilakukan untuk mengetahui luas area penyemprotan drone, yaitu dan jalur yang akan dibuat terdiri dari 6 waypoint yang akan ditempuh oleh drone dan satu titik land. Drone akan mendarat dengan otomatis di titik tersebut. Nah, di sini merupakan sedikit rancangan misi yang akan dibuat untuk menerbangkan drone sendiri, yaitu mulai dari mission take off, change speed, waypoint, rely on, kemudian waypoint sampai nomor 9 dan relay off, kemudian yang terakhir landing. Nah, berikut ini merupakan keterangannya, yaitu drone berhasil take off pada ketinggian 2 meter. Dan pada pada mission change speed, drone berhasil mengubah kecepatan terbang sebesar 0,1 meter per sekon. Kemudian pada posisi waypoint, drone berhasil maju ke waypoint yang ditentukan. Dan pada saat relay on, relay berhasil dinyalakan dan water pump melakukan penyemprotan pestisida untuk tanaman. Dan kemudian sampai di tahap mission 10, relay berhasil dimatikan dan water pump dimatikan. Dan pada saat landing, drone berhasil mendarat pada waypoint yang ditentukan. Nah, berikan dari hasil kepuasan petani dalam penggunaan drone ini, sebagian menyatakan setuju dalam penggunaan drone. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani setuju untuk diadakan penggunaan drone dalam membantu penyemprotan pestisida. Boleh dilihat dari gambar di sini, penggunaan drone bisa menjadi pilihan utama dalam bertani. 75% dari petani menyatakan setuju dalam pemilihan drone untuk digunakan sebagai teknologi dalam membantu penyemprotan pestisida. Nah, dalam biaya tenaga kerja dan dapat diminimalisir dengan menggunakan drone, hampir 60% petani menyatakan setuju. Dan pada variabel penggunaan dana desa untuk pengadaan drone pertanian, 75% petani menyatakan setuju, dan yang terakhir 70% petani menyatakan setuju
karena drone pertanian dapat mengurangi resiko dalam bekerja di pertanian dan bisa dijadikan alternatif untuk tambahan pendapatan apabila ada yang menyewa drone. Nah, dapat disimpulkan bahwa drone di sini eh, bermanfaat dan efisien dalam membantu penyemprotan pestisida di pertanian. Oke, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang komponen drone. Yang pertama dari komponen drone itu ada baterai lipo. Baterai lipo sendiri dalam drone ini digunakan sebagai sumber tenaga untuk mentenagai setiap komponen yang digunakan di drone. Yang selanjutnya ada Power Distribution Board atau PDB. Power Distribution Board di sini itu digunakan sebagai pengatur distribusi daya untuk 6 motor penggerak dan komponen lain yang digunakan di dalam drone. Yang selanjutnya ada flight controller atau pixel yang digunakan untuk mengendalikan pengendali utama dalam drone yang digunakan sebagai sistem navigasi dan pengendalian penerbangan drone. Pada komponen ini terdapat beberapa sensor yang digunakan untuk memperoleh data penerbangan seperti accelerometer, barometer, dan sensor kompas. Next. Nah, komponen selanjutnya ada Electronic Speed Controller atau ESC. ESC di sini digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor berdasarkan nilai sinyal PWM yang diterima dari flight controller. Jadi electronic speed controller ini dia itu akan mengatur kecepatan dari sinyal yang diberikan oleh flight controller nantinya. Terus yang selanjutnya ada motor brushless. Di sini motor brushless digunakan sebagai penggerak pada drone dengan baling-baling yang terpasang. Baling-baling yang berputar tersebut akan menghasilkan gaya dorong yang melawan arah gravitasi sehingga drone dapat terbang ke udara. Selanjutnya ada telemetri. Telemetri di sini digunakan untuk menghubungkan drone dengan aplikasi ground station. Telemetri juga berfungsi sebagai pemantau sistem navigasi dari drone yang ditampilkan di stasiun bumi. Next. Ya, kemudian selanjutnya ada remote controller. Remote controller di sini kalian pasti paham juga ya, di mana ini digunakan untuk mengontrol atau mengoperasikan drone secara manual apabila terjadi kesalahan navigasi pada drone. Selanjutnya ada relay. Relay ini digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan dan mematikan pompa air yang digunakan untuk penyemprotan pestisida nantinya. Next. Ya, dalam drone di situ ada persyaratan untuk perangkat lunak yang digunakan. Salah satu perangkat lunak yang ada di dalam drone itu ada software. Software yang digunakan ada yang pertama itu ada software SolidWorks. SolidWorks di sini merupakan perangkat lunak desain dan rekayasa 3D yang banyak digunakan dalam industri manufaktur dan teknik. Pada drone, software SolidWorks di sini digunakan untuk pembuatan rencana desain alat yang akan dikembangkan seperti tampilan alat secara keseluruhan dan susunan struktur komponen. Terus software yang kedua itu ada software Mission Planner. Software Mission Planner adalah aplikasi perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk pengoperasian dan pemrograman drone yang menggunakan autopilot PX4 atau R2Pilot. Pada drone, software perencanaan misi digunakan untuk membuat rencana misi drone dan memantau status drone di udara. Jadi, semisal kita menggunakan drone sprayer untuk penyemprotan pestisida. Jadi penggunaan misinya itu nanti diatur dengan menggunakan software Mission Planner. Yang selanjutnya ada desain drone. Desain drone itu dapat dilihat dari gambar, di mana yang ditunjuk-tunjuk itu merupakan komponen yang tadi setelah dijelaskan. Desain drone di sini kita mengambil desain drone yang digunakan menggunakan rangka body hexacopter F550 berbahan fiber yang kuat dan ringan. Pada bagian bawah drone juga terdapat landing gear yang terbuat dari bahan aluminium holo dan akrilik sebagai penopang drone untuk berdiri, serta tangki penyimpanan cairan pestisida yang diposisikan di bawah agar pada saat drone
muatan berupa cairan pestisida akan langsung menyemprotkan secara seimbang dan stabil. Bahan tambahan seperti dudukan, baterai, dan beberapa bagian lainnya menggunakan filamen PLA atau polyethylene acid yang dicetak menggunakan mesin 3D print yang berguna untuk komponen drone lainnya. Next. Ya, selanjutnya ada diagram sistem kerja drone. Yang pertama itu ada mulai, terus selanjutnya ada arming. Arming adalah proses pengaktifan motor dan sistem kendali drone hingga drone siap terbang, meliputi langkah-langkah menyalakan baterai, menyalakan pengontrol atau remote, dan memeriksa seluruh sistem drone berfungsi dengan baik atau tidak sebelumnya. Ya, selanjutnya ada mode otomatis atau mode auto, adalah serangkaian fitur pemerintah mode penerbangan drone yang memungkinkan drone beroperasi secara otomatis mengambil alih kendali dari pilot dalam beberapa tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada take off. Take off adalah langkah awal dari pengoperasian drone, di mana saat drone lepas landas dari permukaan tanah atau platform awal drone untuk memulai penerbangan. Waypoint atau titik pertama adalah titik koordinat geografis yang telah ditentukan oleh pengguna dalam perangkat lunak dalam perencanaan misi untuk drone. Terus yang selanjutnya ada water pump on, adalah proses menyalakan relay guna menghidupkan pompa air untuk penyemprotan pestisida. Terus selanjutnya ada terbang sesuai misi, di mana adalah proses penerbangan drone yang bergerak sesuai misi waypoint atau misi yang telah ditentukan oleh pengguna sebelumnya. Terus yang selanjutnya ada end waypoint. End waypoint adalah titik koordinat akhir perencanaan misi dari penerbangan drone. Selanjutnya ada waterproof on, yang merupakan proses mematikan relay guna memutus aliran listrik yang mengalir ke water pump. Terus yang selanjutnya ada return to launch. Return to launch adalah fitur pada drone yang memungkinkan drone secara otomatis kembali ke titik awal atau tempat awal lepas landasnya drone. Yang selanjutnya ada landing, di mana landing itu adalah tahap akhir dari penerbangan drone, di mana drone turun dari ketinggian dan mendarat dengan selamat di permukaan tanah. Selesai. Ya, selanjutnya ada keunggulan dan kelebihan drone. Keunggulan dan kelebihan penggunaan drone yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas dan mengefisiensi operasional. Mengapa demikian? Karena penggunaan drone itu nantinya kan kita sudah mengatur misinya itu. Jadi apa penyemprotan pestisidanya itu langsung tertuju kepada poin-poin titik-titik di mana unsur hara atau pestisida itu emang diperlukan oleh tanaman, sehingga tidak memerlukan tidak memerlukan biaya operasional yang banyak jika kita menggunakan tenaga kerja. Terus karena pestisidanya yang sesuai tepat penggunaan, sehingga produktivitas tanamannya itu juga akan meningkat. Yang kedua itu ada mengurangi polusi, di mana biasanya kan kita menggunakan tangki yang otomatis gitu kan, kadang banyak banyak masih menggunakan tenaga tenaga udara yang banyak mengotori tanah karena kebanyakan pestisida yang terbuang. Dengan penggunaan drone itu nantinya kan sesuai titik-titik yang telah ditentukan, jadi tidak ada pestisida yang terbuang, jadi polusi udara itu dapat ditekan gitu. Next. Ya, kesimpulan teknologi drone dalam dunia pertanian sudah mulai banyak digunakan. Penggunaan drone mempengaruhi produktivitas petani karena dengan digunakannya drone, proses pengelolaan lahan pertanian lebih cepat dan lebih sedikit biaya yang dikeluarkan dengan didapatkan hasil yang lebih bagus daripada hasil dari cara manual. Hasil survei kepuasan petani bahwa petani hampir sebagian menyatakan setuju dalam penggunaan drone dalam pertanian. Dari data tersebut, para petani mulai menyadari bentuk teknologi akan membantu pekerjaan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penerbangan drone untuk penyemprotan pestisida berhasil dilakukan dengan sesuai dengan rencana yang telah dirancang atau misi sesuai yang diinginkan. Drone mampu untuk melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis dengan kontrol GPS menggunakan aplikasi Mission Planner. Namun ada sedikit kendala saat pembacaan GPS sehingga mengakibatkan pergeseran posisi terbang dengan target yang sudah dirancang.
Sekian dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, tulis saja langsung di kolom komentar. Nanti kami jawab. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.